Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan memaparkan hasil diskusi kami tentang UTS Matematika 2. Di sini saya akan memperkenalkan diri saya dan teman-teman saya. Yang memperkenalkan nama saya Farhan Ramadan dengan NIM 15016230022. Di sini saya akan memaparkan materi nomor 2. Saya Aklar Rizky Farezi dengan NIM 15016230048. Saya akan memaparkan diskusi nomor 1. Perkenalkan, nama saya Asyam Syafil Huda dengan NIM 15016230050. Saya akan memaparkan soal nomor 3. Dan saya yang terakhir, Adin Fatwa dengan NIM 150162339 yang akan memaparkan soal nomor 4. Baik, di sini saya akan menjelaskan soal matematika UTS Matematika nomor 1. Di sini soalnya adalah hitunglah luas yang menjadi milik bersama lingkaran x kuadrat plus y kuadrat sama dengan 4 dan x kuadrat plus y kuadrat sama dengan 4x. Yang pertama itu kita cari titik potong antara kedua lingkaran dengan menyelesaikan persamaan kedua lingkaran ini untuk mendapatkan nilai y dalam bentuk jadi y sama dengan titik dari persamaan x kuadrat plus y kuadrat sama dengan 4x didapat y sama dengan 4 min x. Selanjutnya akarkan didapatkan y kuadrat sama dengan 4 min x. Selanjutnya akarkan kedua sisi sehingga menjadi y sama dengan akar 4 min x dan y sama dengan min akar 4 min x. Kemudian substitusikan kedua nilai y persamaan x kuadrat plus y kuadrat sama dengan 4, persamaan lingkaran pertama, sehingga didapat untuk x kuadrat plus y kuadratnya berubah menjadi 4x plus 4 min x sama dengan 4. X kuadrat plus 4 min x sama dengan 4. X kuadrat min x sama dengan 0. X dalam kurung x min 1 sama dengan 0. Jadi didapat x sama dengan 0 dan x sama dengan 1. Kemudian ketika x sama dengan 0, y nya itu menjadi akar 4 min 0 itu sama dengan 2, atau y sama dengan min akar 4 min 0 sama dengan min 2. Ketika x sama dengan 1, y menjadi akar 4 min 1 sama dengan akar 3, atau y sama dengan min 4 min akar 4 dikurang 1 sama dengan min akar 3. Selanjutnya, gunakan integral untuk menghitung luas wilayah bersama. Pertama, dari hitung luas di atas sumbu x dari x sama dengan 0 hingga x sama dengan 1. Luas integral ini dari persamaan y sama dengan min akar 4 min x hingga y sama dengan akar 4 min x terhadap x. Jadi A1 sama dengan integral 0 hingga 1 dari akar 4 min x
dikurang min akar 4 min X dx. Selanjutnya hitung luas di atas sumbu X dari X sama dengan 1 hingga X sama dengan 2. Luas wilayah ini dari persamaan Y sama dengan min akar 4 min X hingga Y sama dengan 0 terhadap X. Maka didapatkan A2 sama dengan integral dari integral dari 1 hingga 2 akar 4 min X min 0 dx. Kemudian untuk total luas wilayah A total sama dengan A1 plus A2. Kita hitung A1 sama dengan hasil ini kita substitusikan hasil A1 ini menjadi U sama dengan 4 min X sehingga DU sama dengan min DX. Kemudian batas integrasinya juga berubah ketika X sama dengan 0, maka U sama dengan 4, dan jika X sama dengan 1, U sama dengan 3. Kemudian substitusikan sehingga A1 sama dengan didapat A1 sama dengan min 4 akar 3 min 32 per 3. Selanjutnya hitung A2 sama dengan integral 1 hingga 2 dari akar 4 min X min 0 dx sama dengan akar 4 min X dx. Gunakan substitusi yang sama dengan A1, jadi U sama dengan 4 min X, DU sama dengan min DX. Ketika X sama dengan 1, U sama dengan 3, dan ketika X sama dengan 2, U sama dengan 2. Kemudian substitusikan sehingga A2 menjadi minus integral 3 2 akar U DU. Didapat A2 sama dengan 2 akar 3 minus 4 per 3 akar 2.
Kemudian masukkan ke A total sama dengan A1 tambah A2. A1 tadi sudah didapat minus 4 akar 3 ditambah 32 per 3 ditambah 2 akar 3 minus 4 per 3 akar 2. Hasilnya sama dengan minus 4 akar 3 ditambah 2 akar 3 menjadi minus 2 akar 3 ditambah 32 minus 4 per 3 akar 2 sama dengan 5,316. Jadi untuk luas wilayah dari lingkaran persamaan 1 dan 2 sebesar 5,316 satuan luas. Baik, saya Farhan Ramadan dengan NIM 15016230022 akan menjelaskan hasil dari diskusi tentang UTS Matematika nomor 2. Di sini kan didiferensialkan faktor A-nya menjadi dq sama dengan dot q per dot r dikali dr ditambah dot q per dot l dikali dl tambah dot q per dot c dikali dc. Maka dot q per dot r sama dengan min 1 per r sama dengan akar l per c. Dot q per dot l sama dengan 1 per 2r akar l c. Dot q per dot c sama dengan min akar 1l per 2r akar c pangkat 3 sama dengan min 1 per 2r akar l per c pangkat 3. Jika diketahui persamaannya dl sama dengan plus 3% yaitu 3 per 100, dr sama dengan min 2% yaitu min 2 per 100, dc min 3% yaitu min 3 per 100, maka substitusi nilai perubahannya menjadi dalam kurung min 1 per r kuadrat akar l per c dikali dalam kurung min 2 per 100 ditambah dalam kurung 1 per 2r pangkat LC dikali dalam kurung 3 per 100 ditambah dalam kurung min 1 per 2R akar L per C pangkat 3 dikali dalam kurung min 3 per 100. Maka kita menggunakan permisalan R sama dengan L sama dengan C sama dengan 1. Jadi dq sama dengan dalam kurung min 1 per 1 pangkat 2 akar 1 per 1 sama dengan dalam kurung min 2 per 100 ditambah dalam kurung 1 per 2 kali 1 akar 1 kali 1 dikali dalam kurung 3 per 100 ditambah dalam kurung min 2 per 2 kali 1 dalam kurung pangkat 1 per 1 pangkat 3 dikali dalam kurung min 3 per 100. dq sama dengan 2 per 100 ditambah 1 per 2 dikali 3 per 100 ditambah 1 per 2 dikali 3 per 100 sama dengan 5 per 100. Maka faktor Q-nya itu menjadi Q sama dengan 1 per R akar L per C sama dengan 1 per 1 dikali akar 1 per 1 kali 1. Kemudian kita mencari hasil persen dari delta Q-nya. Persen delta Q-nya sama dengan dq per Q dikali 100% sama dengan 5 per 100 per 1 dikali 100% sama dengan 5 per 100 dikali 100% sama dengan 5%. Maka persentase perubahan faktor resonansi Q-nya itu adalah 5% ini ya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Saya di sini Asep Safal Huda ingin memaparkan nomor soal 3. Oke, untuk soalnya adalah suatu sistem dimodelkan sebagai berikut. Yang pertama ada ininya, yaitu Y sama dengan sin NP per L tutup kurung X K cos NPB per L tambah C sin NPB per L kali T tutup kurung. Untuk soal A nya yang ditanya adalah doyot Y per doyot T dan doyot Y per doyot X. Yang B nya D kuadrat Y. Oke, kita akan mencari yang A, yaitu doyot Y per doyot T dan doyot Y per doyot X. Oke, untuk soal pertama, untuk yang A kita cari dulu yang doyot dx nya dulu, yaitu doyot per dx sama dengan sin NP per L tutup kurung, terlihat ya, X kali K cos NPB per L tutup kurung kali T tambah C sin buka kurung NPB per L kali T tutup kurung. Nah, ini hasilnya. Selanjutnya kita cari doyot T nya. Doyot T nya sin sama seperti kayak doyot X, sin NP per L kali K cos NPB per L tambah C sin NPB per L tutup kurung. Nah, selanjutnya kita doyot digabung, jadi doyot kuadrat per doyot T kali doyot X. Jadi kita satukan doyot kuadrat per doyot T doyot X. Di sini jadinya karena ada digabung jadi sin kuadrat NP per L kali 1K kuadrat cos kuadrat NPB
per L tambah 2 K cos 2 kali K cos. Aduh, tidak muat lagi. Lanjut saja. NPB per L kali C. Kita lanjut dari sini aja. Berarti C sin per tutup buka kurung NPB per L tutup kurung tambah 1 kali kita lupa C kuadrat sin kuadrat juga, jadi NPB L per L kali T. Nah, kita coba untuk turunkan sin kuadrat NP per L kali K kuadrat kali cos kuadrat NPB per L kali T tambah sin 2 NPB per L. Kita lanjut bawahnya lagi. KC tambah C kuadrat sin kuadrat NPB per L kali T. Ini bisa ditoret. Selanjutnya kita lebih sederhanakan lagi, turunkan lagi menjadi sin kuadrat NP per L K kuadrat kali cos kuadrat NPB per L tambah sin 2 NPB per L KC tambah C kuadrat sin kuadrat NPB per L. Oke, kita lanjutkan menjadi semuanya jadi kuadrat, tapi doyotnya tidak ikut, berarti jadi doyot kuadrat per doyot x kuadrat. Oh ya, terlihat sama dengan sin kuadrat NPL K cos MPB per L tambah C sin NPB per L kuadratnya, jangan lupa, dan hasilnya 2 sin X cos X sama dengan sin 2x jadi sin 2 NPB per L. Oke, kira-kira menurut saya seperti ini. Kita lanjut yang B, yaitu D kuadrat Y
Yang B kita lihat D kuadrat Y. Aduh. Oke, kita lanjut. Untuk D kuadrat Y nya ini lumayan menurut saya sulit, yaitu kita coba 1 kali doyot kuadrat Y per doyot T kuadrat D kuadrat T ditambah 2 kali doyot 2 kuadrat Y per doyot T per kali doyot X. 1 ditambah, tinggalan doyot kuadrat Y doyot X kuadrat. Di sininya doyot kuadrat Rx. Kita lanjut. Satu kali doyot T per buka kurung doyot Y per doyot T kali doyot T dt dt kuadrat tambah 2 kali doyot per doyot T sampai mana? Doyot D per doyot dt sama dengan doyot dx per dt kali Rx. Satu kali doyot per doyot dx doyot X doyot Y per doyot X dx kuadrat drx kuadrat. Nah, di sini kita lanjutkan, lumayan memusingkan. Kita lanjut 1. Kita lupa tutup kurungnya. Satu kali doyot per doyot T sekarang sama dengan buka kurung sin N kali Pi kali Rx per L tutup kurung. Kita tidak lupa dengan kayak di awal min kali sin NPB kali T per L kali T Cos NPB kali T per L kurung. Lalu di sininya lalu N kali P B per L, kita lupa dengan buka tutup kurungnya di sini kalinya ya. T
Oh, berarti B kuadrat T tambah 2 kali dot T cos N kali P kali Rx. Ini banyak sekali L, jadi harus diteliti. Lanjut lagi. Kita lupa, di sini harusnya cos bukan sin, maaf. Jadi di sini harusnya cos bukan sin. Berarti untuk ininya hitungannya sebentar. Oke, sudah benar. Kita lanjut lagi. Tambah C sin, tadi kan C cos ya, kita ubah lagi. N, lupa, P BT, BT per L. Jadi hasil akhirnya sama dengan, apakah terlihat seperti terlihat sama dengan 1 sin 1 buka kurung sin NP Rx L min cos N P B kali T per L kurang T sin N kali P kali B kali T per L, tutup kurung, sini juga. Jadi akhirnya NPB, jangan lupa kuadratkan. Kita masih lanjut sepanjang. Jadi D T kuadrat tambah 2 cos PX MPB di sini jadi min kasin masih sama di sininya NP B kali T per L tambah, sebenarnya ini dibalik-balik, C cos NPB kali T per L ya. Oke, sudah terlihat jelas. Oke, sekian dari saya, terima kasih. Di nomor 4 terdapat soal, yaitu hitung luas yang dibatasi
parabola Y sama dengan 6x min x kuadrat dan Y sama dengan x kuadrat min 2x. Langkah pertama yang bisa kita lakukan adalah menentukan titik potongnya dari masing-masing parabola Y sama dengan 6x min x kuadrat dan Y sama dengan x kuadrat min 2x. Nah, yang pertama kita bisa lakukan mencari titik potong dari parabola Y sama dengan 6x min x kuadrat yang memotong sumbu x dan sumbu Y. Karena di sini memotong sumbu x, maka Y sama dengan 0. Lalu kita masukkan dalam parabola Y sama dengan 6x min x kuadrat, Y di sini sama dengan 0, 6x min x kuadrat, kemudian x-nya dikeluarkan, x dalam kurung x min 6, maka didapatkan x sama dengan 0 atau x min 6 sama dengan 0, maka x di sini sama dengan 6. Maka kita dapat garis potong yang memotong sumbu x yaitu 0,0 dan 6,0. Kemudian kita cari memotong sumbu y. Di mana jika memotong sumbu y maka x sama dengan 0. Kita substitusikan y sama dengan 6x min x kuadrat. Karena x-nya 0, jadi 6 kali 0 min 0 kuadrat. Maka y sama dengan 0, didapatkan titik potong yang memotong sumbu y adalah 0,0. Setelah itu, kita tentukan sumbu simetri dari parabola y sama dengan 6x min x kuadrat. Di sini ada xe, di mana xe ini rumusnya min b per 2a. Nah, bentuk umum dari y sama dengan 6x min x kuadrat adalah y sama dengan ax plus bx plus c. Nah, b di sini adalah 6 dan a-nya itu min 1. Maka didapatkan min 6 per min 2 sama dengan 3. Kemudian kita substitusikan untuk y sama dengan 6x min x kuadrat, di mana x-nya tadi udah didapatkan yaitu 3, 6 kali 3 min 3 kuadrat, y sama dengan 18 kurang 9, maka didapatkan 9. Maka titik puncaknya yaitu xe min ye sama dengan 3,9. Nah, selanjutnya kita bisa mencari titik potong parabola yang pada y sama dengan x kuadrat min 2x yang memotong sumbu x dan sumbu y. Jika memotong sumbu x sama kayak yang tadi, yaitu y sama dengan 0, maka y sama dengan x kuadrat min 2x, karena memotong sumbu x, y-nya sama dengan 0, kita masukkan di sini y-nya sama dengan 0, x kuadrat min 2x, kemudian x-nya kita keluarkan, jadi x dalam kurung x min 2, maka didapatkan x sama dengan 0, atau x min 2 sama dengan 0, maka x sama dengan 2. Maka di sini didapat titik potongnya yaitu 0,0 dan 2,0. Selanjutnya kita cari yang memotong sumbu y, di mana jika memotong sumbu y, x sama dengan 0. Masukkan x sama dengan 0, jadinya 0 kuadrat min 2 kali 0,
Y sama dengan 0, maka didapatkan di sini titik potong yang memotong suhu Y 0,0. Lalu kita cari lagi titik puncaknya, XY sama dengan min B per 2A, di mana B-nya ini adalah min 2, jadi min kali min 2 per 2 kali A-nya itu 1. Jadi positif 2 per 2 sama dengan 1. Kemudian kita substitusikan ke dalam YE, X kuadrat min 2X. Tadi X-nya sudah didapatkan yaitu 1, berarti 1 kuadrat min 2 kali 1, 1 kurang 2 sama dengan min 1. Maka didapatkan titik puncaknya pada parabola Y sama dengan X kuadrat min 2X, yaitu 1, min 1. Lalu kita aplikasikan ke dalam bidang koordinat. Kita gambar. Untuk parabola Y sama dengan 6X min X kuadrat, tadi kita dapatkan yaitu titik puncaknya adalah 3,9. Ini titik puncaknya sama dengan 3,9. Kemudian yang memotong suhu X adalah 0,0 ini dan 6,0 di sini. Kemudian pada parabola Y sama dengan X kuadrat min 2X, kita dapatkan tadi titik puncaknya yaitu 1, min 1 di sini. Kemudian 0,0 di sini dan 2,0. Kita gambarkan untuk yang parabola Y sama dengan 6X min X kuadrat. Saya menggunakan warna biru. Tunjukkan. Ini sama dengan 6X min X kuadrat. Dan untuk parabola Y sama dengan X kuadrat min 2X, saya menggunakan warna merah. Kita hitung daerah yang diarsir, yang pada bagian sini. Nah, kita hitung daerah yang diarsir ini, yaitu karena di sini ada rumus Y sama dengan 6X min X kuadrat, karena Y sebelumnya itu adalah X kuadrat min 2X, kita masukkan ke X Y yang sini, sama dengan 6X min X kuadrat, kita pindah luaskan, bersamakan buatnya X kuadrat plus X kuadrat sama dengan 6X plus 2X, maka di sini 2X kuadrat sama dengan 8X, kita pindah luas, 2X kuadrat min 8X sama dengan 0, kita bagi sama rata, luasnya dibagi dengan 2, maka didapatkan di sini X kuadrat min 4X sama dengan 0, X-nya kita keluarkan, X dalam kurung X min 4 sama dengan 0, maka didapatkan X sama dengan 0 atau X min 4 sama dengan 0, X sama dengan 4. Lalu kita tentukan batasan menggunakan rumus integral. Karena sudah didapat batasannya, yaitu batas bawahnya 0 dan batas atasnya 4, kita masukkan ke dalam rumus integral, di mana L sama dengan integral batas bawah 0 batas atas 4 dalam kurung, kita masukkan rumusnya 6X min X kuadrat, karena yang berada di atas ini parabola 6X min X kuadrat dikurang dengan X kuadrat min 2X
dx, kemudian integral batas bawah 0 batas atas 4, kita samakan luasnya menjadi 6x plus 2x min x kuadrat dx integral batas bawah 0 batas atas 4, 6x plus 2x menjadi 8x min x kuadrat menjadi 2x kuadrat dx. Kemudian karena di sini 8x, x ini dianggap 1 menjadi 8 per 1 tambah 1 x-nya pangkat 1 tambah 1 dikurang 2 per 2 tambah 1 x pangkat 2 tambah 1. Di sini batasnya 4, batas 0. Lalu 8 per 1 tambah 1 menjadi 8 per 2, 8 per 2 jadi 4x, 1 tambah 1, 2. Ini 2 per 2 tambah 1, 2 per 3, x pangkat 3. Di sini 4, di sini 0. Kemudian kita substitusikan. Kita masukkan 4, x-nya ini masukkan 4, jadi 4 kuadrat, min 2 per 3, x-nya 4, berarti 4 pangkat 3. Karena di sini 0, maka dikurang 0. Maka 4 kali 4 pangkat 2, 4 kali 16, min 2 per 3, 4 pangkat 3 itu 64, dikurang 0. Maka 4 kali 16 adalah 64, minus 128 per 3. Kita samakan penyebutnya, maka jadi 192 dikurang 128 per 3 didapatkan 64 per 3 sama dengan 21,3 satuan luas. Maka hasil dari soal luas yang dibatasi parabola Y sama dengan 6x min x kuadrat dan Y sama dengan x kuadrat min 2x didapatkan yaitu 21,3 satuan luas. Sekian hasil pemaparan dari diskusi kami tentang UTS Matematika 2. Kurang lebihnya mohon dimaafkan apabila ada kesalahan dan kekurangan kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.